Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nama ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Sampai saat ini Loh, sediano iki lho presentasine. lewat tatap daring. Uangnya lah, Bos. Ya pas mau presentasi nih, gedenya presentasi ini lah. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan ke Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita berikan terima kasih dan salam hormat kepada di samping kanan saya, kalau di layar samping kiri itu ada Pak Agus Suparno, beliaunya dari Kasih Kesiswaan bidang SMP. Juga di belakang ada Pak Yoyo Kasih Kesiswaan dari bidang SD. Ada tadi udah diperkenalkan juga staf-stafnya. Bapak Ibu, perlu diketahui ada perubahan, bukan perubahan, sebenarnya sekarang kita untuk penanganan BOS transisi ini nanti akan dihandle ke bidang masing-masing. Jadi SD ke bidang SD, SMP ke bidang SMP. Nah ini mumpung kita bertatap muka, kami perkenalkan nanti bidang SMP ke Pak Agus di bawah koordinasi Pak Agus Warno, bidang SD ke Pak Yoyo di bawah koordinasi beliaunya Pak Yoyo. Oke, seperti itu. Oke, lebih lanjut begini. Ada bahan atau bekal yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu, baik kepala sekolah maupun bendahara maupun operator. Pada semua slide saya kasih puter. Ini yang paling utama dan pertama dulu ya. Ya. Pertama, tidak ada pengkondisian ke penyedia manapun. Ya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada nanti kalau ada penyedia ini, oh ini udah dikondisikan dari dinas, sudah diplot, sudah dibagi dan sebagainya. Tidak ada. Mohon direkam. Ini terutama yang SD. Oleh karena itu, sekolah wajib lebih dewasa. Silahkan merencanakan sesuai kebutuhan sekolah, real di sekolah, dianggarkan, dibelanjakan, dipertanggungjawabkan sesuai kebutuhan sekolah. Oke. Halo, tes. Oke, udah. Oke, sekarang langsung ke materi. Ada beberapa poin yang kami sampaikan. Ini juga biar tersosialisasikan ke semuanya. Yang pertama itu tentang buku. Ya, tentang buku, tentang BOS reguler, BOS afirmasi kinerja, nanti perubahan RKS 2020, penyusunan RKS tadi 2020 untuk yang afirmasi kinerja, dan terakhir PPJ sekolah. Biar nggak banyak yang tanya nanti. Oke, lanjut aja langsung buku. Untuk buku Bapak Ibu, ini buku itu intinya ada dua jenis, yaitu cetak. Berarti itu buku hard copy namanya. Yang kedua buku elektronik. Atau kalau buku elektronik itu kalau sekarang namanya buku digital. Baik buku cetak maupun buku elektronik itu terdiri dari dua lagi, yaitu buku pendidikan sama buku umum. Buku pendidikan itu terdiri dari buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku non-teks atau pengayaan referensi non-teks. Nah, di sini yang banyak salah pemahaman, buku di sekolah, buku yang wajib digunakan di sekolah itu adalah buku teks utama atau buku HET atau buku
K13 Kurtilas. Gampangannya gitu. Jadi nanti kalau ada penyedia dan sebagainya yang bilang ada harus wajib buku konteks pengayaan, itu tidak benar. Yang benar adalah buku teks utama yang wajib di sekolahan. Ketika anggaran ada, memang diperlukan buku teks pendamping sama non-teks, boleh saja dibelanjakan oleh sekolahan. Boleh, tidak wajib. Nah, jadi Bapak Ibu, yang teks utama itu yang wajib, atau namanya buku K13, buku HET, atau buku tematik, atau buku pelajaran. Seperti itu. Buku teks utama prinsipnya gratis. Ya, kalaupun ada pembelian itu hanya biaya cetak saja. Bahkan kalau bisa cetak sendiri, kalau mau jenis buku teks utama digitalnya bisa di-download di buku.kemdikbud.go.id. Oke. Buku teks pendamping itu tidak wajib. Apabila diperlukan, ada ketersediaan dana di sekolah, dapat belanja buku teks pendamping. Jadi, dan buku teks pendamping maupun buku non-teks wajib yang mendapat penilaian dari Kemdikbud. Oke. Sesuai Kepmen 93 /P/2019, penilai buku teks pendamping yang lulus penilaian penerbitnya ini nama-namanya. Saya biar tidak dikomplain karena ada ketika kita Ini pedot paling. suaranya Itu masuk suaranya hilang, Pak. Iya. Suaranya hilang. Tidak ada suaranya. Oke, halo, tes. Sudah ya? Sudah ada ya? Oke, sudah. Oke, yang lulus teks penilaian dari Kemdikbud itu adalah ini nama-nama penerbitnya. Silahkan Bapak Ibu pedomani Kepmen 93. Kami tidak mengarahkan ke salah satu ya. Oke, silahkan kalau memang mau membeli atau belanja teks pendamping harus yang sudah lulus penilaian. Yang ini adalah kelas 1 dan 4 SD. Untuk SMP itu ada di Kepmen 93 halaman 33 sampai 46. Silakan dibuka sendiri-sendiri karena banyak sesuai mata pelajaran. Catatannya adalah tim BOS Kabupaten Malang tidak ada mengarahkan ke penyedia manapun suaranya hilang lagi, Pak. Ya. Tes. Mike kan. Oke. Halo. Ya, tidak mengarahkan ke penyedia manapun. Oke. Prinsipnya pengelolaan dana BOS adalah kewenangan dan tanggung jawab penuh pihak sekolah, yakni Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab utama. Oke. Kemudian tentang buku Kepmen 433 tahun 2020 itu menyebutkan untuk buku
yang berdasarkan Kepen 173, 341, 93 yang 2018, 297, pemesanan hanya dapat sampai Juni 2020. Artinya, setelah Juni 2020 tidak menggunakan acuan Kemen tersebut. Kemen yang terbaru acuannya masih belum keluar. Mungkin bukunya sedang dinilai, harganya berapa, nanti spesifikasinya seperti apa, mungkin nanti akan ada perubahan. Seperti itu. Oke, ini tentang buku. Sekarang tentang BOS reguler 2020. Bapak Ibu mohon fokus. BOS afirmasi kinerja 2020 sesuai juknisnya Permen 24 tahun 2020 pasal 7 mengacu ke BOS reguler 2020. Jadi jangan ada pertanyaan lagi nanti afirmasi kinerja 2020 untuk apa? Nah, untuk seperti persis BOS reguler. Apa BOS reguler? Acuannya tetap Permendikbud nomor 8 tahun 2020 dan perubahan Permendikbudnya nomor 19 tahun 2020. Kami sudah share semua ini. Silakan dipedomani. Ada 12 komponen yang cocok untuk SD SMP ada 10. 1 sampai 9 dan 12. 10, 11 itu untuk SMA, SMK. Oke, sekarang bahas yang perubahannya saja. Ini biar nggak banyak yang masalah di lapangan. Perubahan Permendikbud 19 tahun 2020 ini terbitnya di Maret 2020 karena ada COVID-19. Perubahannya yang pertama, komponen pembiayaan langganan daya dan jasa pada Permen 8 ya, itu ditambahin dapat berupa pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah PDR. Jadi seperti itu. Ini jangan banyak yang tanya, bisa nggak beli pulsa, bisa nggak beli paket data, bisa nggak buat layanan pendidikan daring yang berbayar langganan sebulan, 1 semester, atau 1 tahun, bisa. Semuanya silakan sesuai kebutuhan sekolah, namun pertimbangkan efisiensi dan efektivitasnya. Termasuk pulsa paket data, hati-hati. Efisiensi sama efektivitasnya bagaimana? Kalau sekarang dikasih paket data, katakan 40.000 untuk 6 giga misal, atau berapa? Nah, nanti kan kalau misal dipakai hanya sehari 2 hari YouTubean sama nge-game, anaknya ya habis. Tidak bisa untuk sebulan. Nah, itu silakan nanti dicek efisiensi sama efektivitasnya. Oke. Yang kedua, komponen pembiayaan administrasi sekolah dapat berupa pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembersih kuman atau disinfektan, masker, atau penunjang kebersihan lainnya. Ini dalam rangka pencegahan penanganan COVID-19. Jadi di sini nanti apakah afirmasi kinerja boleh untuk penanganan COVID? Boleh. Karena kan tadi pasal 7-nya itu sesuai komponen BOS reguler. Kemudian yang ketiga, ini yang banyak pertanyaan nih, banyak pertanyaan. Honorarium non ASN kalau di negeri GTT PTT kalau berdasarkan Permen 8 awalnya syarat itu harus terdaftar Dapodik, harus punya NUPTK, kemudian dia memiliki sertifikat. Itu syarat di Permen 8. Tapi dirubah di 19, itu hanya syaratnya terdaftar Dapodik, belum mendapat tunjangan profesi, artinya tidak punya sertifikasi ya, terus memenuhi beban mengajar. Artinya apa? Tidak punya NUPTK juga boleh.
pakai dana bos afirmasi kinerja atau bos reguler. Seperti itu ya untuk yang honorarium non ASN. Skenario kita dulu honorarium non ASN itu kan rencananya mau dari Boskap. Karena Boskapnya ini sampai sekarang belum ada, meskipun ada kemungkinan nanti ada lagi, cuma kita wis gak usah ngandai-ngandai. Intinya sekarang Bapak Ibu fokus pada bos reguler, bos afirmasi atau kinerja. Oke, jadi seperti itu. Terus fokus belanja untuk menunjang kegiatan pembelajaran aja. Mohon dengan amat sangat kebijakan sekolah ketika sekarang ada dana afirmasi kinerja misal ya, dengan ugal-ugalan. Ada kami melihat ada yang sampai buat tempat parkir, ada yang beli mebeler berapa ruang kelas ya habis buat itu doang. Jadi seperti itu. Jadi harus untuk proses fokus pembelajaran. Anggaran kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan segera relokasi. Nah itu tadi berarti nanti ada RKS perubahan. Contoh ya, lomba-lomba sudah nggak ada, ujian-ujian yang paper sudah nggak ada, tryout tuh SD sudah nggak ada, ya itu dialihkan sesuai dengan kondisi sekarang. Oke, kemudian bagi sekolah yang penerima afirmasi kinerja, tidak boleh double accounting. Yes. Tidak boleh double accounting. Double accounting itu begini. Contoh, ini biar gak banyak yang tanya ya. Double accounting itu contoh, di bos reguler nganggarin laptop 1 unit. Di bos afirmasi kinerja nganggarin laptop 1 unit. Terus nanti SPJ-nya ada 2 sumber, tapi laptopnya 1 biji. Nah itu double accounting. Itu udah nggak usung kayak gitu. Tapi kalau benar-benar dari reguler beli 1, dari afirmasi kinerja beli 1, dan fisiknya ada 2, itu bukan double accounting. Silakan saja. Berarti memang butuhnya 2 sekolahan itu, tapi dari 2 sumber berbeda. Oke, jadi seperti itu. Nah, lanjut sekarang ke bos afirmasi kinerja. Intinya, bos afirmasi kinerja itu penggunaannya sesuai komponen bos reguler. Oke, intinya itu. Terus, bagaimana kriteria dan sebagainya? Tes. Bagaimana kriteria penerima bos afirmasi kinerja itu ada di pasal 4. Ini Permen 24 ya. Jadi seperti ini, silakan. Nah, SMP swasta sekarang itu terlibat ada sekitar 115 atau 125. Oh, di sini ada rekapnya, ada saya baca. Nah, SMP swasta itu ada 139 sama 24. 163. Nah, yang lain hampir separuh lagi belum dapat. Semua penentuan ini dari pusat sesuai Kepmen 582/P/2019. Jadi bukan usulan dari Dinas Pendidikan, bukan penetapan dari kami Dinas Pendidikan. Oke, jadi semuanya sekolah penerima adalah sesuai pasal 4 kriterianya. Ya. Tes yang menentukan Kementerian Pusat, bukan dari kami Dinas Pendidikan. Kemudian, ini ya, kami ulangi lagi, pasal 7 ayat 1.
Dana pos afirmasi kinerja digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan dana pos reguler. Tes. Jadi sesuai Permen 8 dan 19. Ini saya ulang-ulang. Yang amat sangat sulit menerima informasi ini adalah SD. Halo SD. Jadi sesuai komponen BOS reguler. Kalau ada penyedia yang bawa tab, yang bawa ini dan sebagainya, kalau memang sekolahan butuh perlu ya silahkan. Kalau tidak butuh dan perlu ya jangan dipaksakan. Semua kewenangan sekolah, tanggung jawab kepala sekolah. Oke. Tidak ada dari dinas, nanti ada yang ngomong, penyedia ini udah diplot dari dinas, belinya harus ini. Tidak ada. Wis, kami ulang-ulang. Nih, halo SD. Misalnya di lapangan, coba. Ya. Iya, Pak. Di lapangan, kami banyak laporan, bahkan sekolah buat RKS itu nuruti ke penyedia. Itu kebalik. Bapak Ibu sekolahan butuhnya apa? Direng-reng, masukkan RKS. Butuh nambahin HRG. Butuh nambahin HRGTT PTT boleh. Silakan masukkan RKS, silakan belanjanya itu. Butuh nambahin apa? Boleh. Butuhnya buku digital, ya silakan. Butuhnya tadi langganan biaya pembelajaran digital, ya silakan. Butuhnya apa? Ya silakan. Sesuai kebutuhan sekolah. Kalau tidak butuh, tidak perlu, meskipun ada penyedia bawa barang itu, tidak usah belanja itu. Penyedianya mana? Silahkan bebas. Sesuai Bapak Ibu bisa membandingkan. Pertama, oke, nanti kami bahas di PBJ sekolah. Ini kita bos afirmasi kinerja, intinya sesuai komponen pos reguler. Oke, lanjut. Afirmasi kinerja, saya kira ini nanti dibaca saja. Lanjut. Ini rekapnya. Lanjut, udah kami laporkan ke Pak Bupati. Khusus sekolah negeri, SD, SMP negeri, penerima afirmasi kinerja wajib tercatat pada DPA Dinas Pendidikan. Oke, oleh karena itu tidak boleh belanja dulu sebelum masuk DPA Dinas. Oke, jadi Bapak Ibu mohon dengan amat sangat menahan diri tidak belanja dulu karena harus dicantumkan ke harus dicantumkan ke DPA Dinas dulu. Oke, jadi seperti itu. Kemudian sekarang ke perubahan RKS 2020. Perubahan RKS 2020 tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus. Mau yang dapat akin mau yang nggak dapat, ini sekarang gerbang perubahan RKS boleh dilakukan. Oke. Jadi ini boleh dilakukan perubahan RKS 2020. Mulai 2 hari lalu, server Simple Post-nya sudah dibuka. Silakan Bapak Ibu mengadakan perubahan RKS. Poin penting perubahan RKS 2020. Yang pertama,
Tadi, kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan, silahkan dirubah ke yang mungkin dilaksanakan. Yang dirumuskan untuk kegiatan Juli sampai Desember 2020. Terus titik tekannya tetap pada efektivitas sama efisiensi. Pada efektivitas dan efisiensi anggaran. Akuntabilitas dan pertanggungjawabannya wajib perlu lebih ditingkatkan. Artinya, kalau belanja pulsa, paket data, misal, itu bagaimana akuntabilitas pertanggungjawabannya. Kalau belanja untuk HR, belanja untuk gaji guru yang SMP swasta, yang atau sekolah swasta itu harus dilihat istilahnya akuntabilitas pertanggungjawabannya sama istilahnya apa ya, kewajarannya lah. Ya, di Permen 19 itu sudah diatur lagi maksimal 50. Tapi kan bukan berarti semua dana bos untuk gaji. Nah, ini kewajarannya perlu dilihatlah kewajarannya. Termasuk yang untuk GTT-PTT. Tidak, sekarang Permen 19 itu perubahan klausulnya di pasal 9A itu tidak ada pembatasan maksimal 50%. Cuman bukan berarti ugal-ugalan semua untuk gaji GTT-PTT misal. Nah, itu juga tidak seperti itu. Kewajarannya silahkan tetap dipertimbangkan. Berapa nilai yang maksimalnya? Karena banyak yang tanya, tidak ada batasan. Silahkan sesuai kewenangan kepala sekolah. Perubahan RKS Reguler 2020, ini catatan pentingnya. Pertama, khusus negeri nih, terutama negeri, mengakomodasi Silpa 2019. Nah, masukkan Silpa 2019 di tahap 2 ditambahkan dengan alokasi bos tahap 2. Contoh, misal 2 SD Negeri 1 Kepanjen itu senilai contoh misal 50 juta tahap 2. Kemarin hasil audit BPK, apalagi yang negeri ya, itu ada saldo atau Silpa 2019 itu 250.000 misal. Maka tahap 2 penerimaannya tambahkan menjadi 50.250.000. Nanti seperti itu. Oke. Nanti untuk berkata Silpanya khusus yang negeri wajib mengikuti file Excel yang dari dinas. Itu adalah hasil audit BPK dan sudah verifikasi dengan inspektorat. Nanti akan kami share, kami siapkan. Jumlahnya satu kabupaten untuk SD SMP negeri itu 1,8 miliar sekian. Oke. Kemudian penggunaan Silpa 2019 untuk apa? Nah, ini banyak tanya nih, Pak Herman, Pak siapa? Nam Singosari sama Sabta Lawang. Ya, jadi penggunaan Silpa 2019 itu sudah bisa digunakan mulai bulan Juli Desember ini sesuai juknisnya ke juknis 2020. Jadi tidak ngikut juknis 2019, tapi ngikut juknis 2020 meskipun itu sisa anggaran dana 2019. Oke, ini khusus negeri apalagi ya? Kalau yang swasta rata-rata habis. Oke, kemudian perubahan RKS 2020. Nah, bukan perubahan, sorry, ini salah judul. Sekarang penyusunan RKS pos afirmasi atau kinerja 2020. Ini catatan penting. Ini
Untuk sekolah penerima afirmasi kinerja 2019, maka RKS 2020 dananya AFIN ditambahkan. Akan tetapi penggunaannya tetap sesuai peruntukan awal. Kan yang dapat afirmasi kinerja 2019 itu khusus negeri ya. Itu di 2019 secara formil belum bisa dibelanjakan. Baru diakomodasi di DPA 2020. Nah, oleh karena itu, mati nih. Kalau kemarin dapat afirmasi kinerja 2019, contoh nih paling gampang oke contoh. Misal dapat 46 juta. Ya. 46 juta terus afirmasi 2020 ini kan sama semua sekolah 60. Maka RKS totalnya itu 106 juta. Jadi RKS afirmasi atau kinerjanya 106 juta untuk SDA. Cuman dirinci bagi yang 46 juta Nah, yang 46 juta sesuai Permen 31 2019 itu untuk politek, komputer visi, laptop, perangkat jaringan sama hard disk eksternal. Jadi itu sesuai Permen 31. Nah, dari uang 46, jangan ke situ dulu. Kemudian yang 60 juta sesuai Permen 24, yaitu sesuai komponen BOS tadi yang telah kita bahas. Oke, tapi RKS-nya jadi satu karena merupakan RKS BOS afirmasi 2020 digandeng jadikan satu. Oke, itu untuk BOS. Nah, kemudian untuk BOS afirmasi atau kinerja 2020 biasanya ada penawaran terus ada sisa dana. Contoh, dari 46 juta itu biasanya nggak pas aja 46 juta. Biasanya gitu. Bahkan ada yang selisih 200 ribu ya. Ada yang 200 ribu. 200 rupiah loh ada kalau nggak salah. Itu. Nah, sisanya itu silahkan klopkan, gunakan, ditambahkan dengan uang yang 60 juta yang sekarang. Dan sesuai yang sekarang. Dari kami ya Pak, Bu. Kemarin ada laporan satu sekolah itu belum belanja. Ya, yang 2019 dia katakan dapat 46 juta. 46 jutanya tidak belanja sama sekali sampai sekarang karena alasannya nggak bisa masuk siplah deponiknya. Ini SD. Nih, dia PLT di 3 sekolah jadi sibuk. Nggak bisa ngurusin. Nah, kalau yang terjadi seperti itu sesuai klausul ada di Permen 24, ketika belum belanja dana afirmasi 2019, maka semua dananya mengikuti Permen 24. Artinya berarti 46 juta itu ya untuk kegiatan komponen BOS reguler. Seperti BOS reguler. Jadi setelah terbit Permen 24, kalau BOS afirmasi kinerja belum dipakai, maka itu sesuai Permen 24. Itu klausulnya seperti itu. Oke. Nanti konsultasi aja tuh, ada satu sekolah kemarin yang baru lapor. Sekarang terakhir, PBJ sekolah. PBJ sekolah, pengadaan barang jasa sekolah, itu sesuai Permendikbud nomor 14 tahun 2020, pasal 1. Jadi, semua kegiatan pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan melalui penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola satuan pendidikan. Tidak lagi tanya nanti Bapak Ibu, afirmasi kinerja belanjanya pakai siplat, tidak? Ya pasti iya. Bos reguler atau tidak?
Iya, bahkan nanti Boskap pun atau dana komite kalau itu belanja pakai penyedia maka wajib pakai Sipla. Jadi seperti itu, intinya wajib. Nih, kami bekali ya. Karena sesuai pasal 15, penetapan penyedia itu jadi penetapan penyedia belanja apapun di sekolah itu melalui Sipla berdasarkan pasal 15 ayat 1. Bisa tidak Sipla hanya karena dua hal. Yang satu, gangguan di Siplanya, trouble. Yang kedua, satuan pendidikan atau sekolah tidak punya internet, akses internet. Nah, kalau internet karena udah bisa dapodik, ya semua pasti sudah bisa. Ya. Jadi intinya negeri maupun swasta sebenarnya ini berlaku mulai PAUD. Jadi pendidikan PAUD, pendidik TIGDAS, TIKPEN, sama kesetaraan, semua belanja satuan pendidikan itu melalui Sipla. Intinya seperti itu ya. Contoh, ini biar nggak ditanyain lagi. Kalau buku kertas-kertas buku khusus apa ya? Bayar-bayar, contoh ya ini ya. Bayar-bayar untuk langganan daya dan jasa. Nah kalau gitu nggak harus Sipla. Bayar honorarium, GTT, PDT tidak Sipla. Kemungkinan ke depan nanti akan ada sistemnya sendiri. Tapi kalau udah belanja buku, belanja ATK, belanja lemari, halo, ya tes, nah, belanja lemari, mebeler, selama ada di Sipla itu pakailah Sipla. Oke, jadi seperti itu. Ini ketentuan pasal-pasal yang ada di Permen 24 2020. Yang penting kami sudah gugur kewajiban kepada sekolah bahwa sudah mensosialisasikan ini. Kalau sekolah nanti belanja di luar Sipla, terus nanti ada auditor dan disalahkan, nah itu resiko ditanggung penumpang. Oke, itu tentang Sipla. Nah, kesimpulan tentang Sipla saya kira memaknai Permen 14 tahun 2020 pasal 1, semua belanja dana yang dikelola satuan pendidikan sekolah berarti wajib melalui Sipla. Oke, mungkin ini Bapak selainnya paparan ini nanti kami share ini, mohon diulang di ini lagi, dipirsani lagi. Ada hal yang belum kami sampaikan yaitu tes persiapan laporan SP2B untuk semester 1 khusus negeri. Nanti kami akan konsolidasikan dengan teman-teman Bos. Jadi mulai tahun ini, mulai bulan Juli kemarin ini, jadi nanti Bapak Ibu untuk yang SD sudah memang sinyal. Nah, iya masih. Karena yang akses banyak. Oke, jadi mulai Juli ini, mulai transisi nanti apa-apa tentang pengelolaan BOS ke bidang SD, yang SMP ke bidang SMP, koordinator utamanya secara teknis nanti kasih kesiswaan. Namun di sekretariat kami masih tetap mengkoordinasikan. Mungkin kalau udah landing lepas landasnya tahun depan, nanti udah bisa full di bidang masing-masing. Ya seperti itu Bapak Ibu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan, apa yang kami sampaikan ada yang kurang berkenan. Ya, dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.